Hai semuanya. Jujur ya, kadang tuh hidup ini kayak adonan bolu yang gagal ngembang. Udah capek-capek nyiapin, hasilnya malah melempem. Ada yang relate nggak? Nah, makanya kali ini aku mau ajak kalian semua bikin bolu yang dijamin anti gagal, super lembut, wangi pandan semerbak, plus ada sentuhan stroberi yang bikin klepek-klepek. Ini bukan sekedar resep, ini solusi buat kalian yang pengen pamer bolu tapi malas ribet. Karena ini tuh resep all in one yang bikin kalian langsung jadi auto chef pro dadakan dalam sekejap mata. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, karena aku tahu kalian udah lapar mata, kita langsung aja ke bahan-bahan yang super simpel tapi hasilnya wow. Dan ini dia pasukan tempur kita hari ini. Ada 4 butir telur. Pastikan telurnya segar ya, jangan telur mantan yang udah basi. 60 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu. Ayak terlebih dahulu biar nggak ada gumpalan dan biar adonannya jadi mulus kayak kulit bayi. Kemudian ada 10 gram maizena biar makin lembut kayak bantal awan. 10 gram susu bubuk, 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP. Ini dia bodyguard adonan kita biar ngembang sempurna dan nggak takut kempes di tengah jalan. 50 gram margarin atau butter dicairkan. 20 ml minyak goreng sedikit aja biar moist tapi nggak enek. 1 bungkus vanili bubuk. Pasta pandan secukupnya. Ini yang bikin warnanya cantik dan wanginya semerbak, mirip kayak kalian pas lagi dandan. Nah, udah siap semua? Langsung aja siapkan wadah yang paling kece di dapur kalian. Masukin semua bahan kecuali margarin cair dan minyak goreng. Jadi ada telur, gula, terigu, susu bubuk, maizena, vanili, SP, sama pasta pandan. Cemplungin aja semuanya. Selanjutnya, ini bagian yang paling seru. Kita mixer dengan kecepatan tinggi. Mixer sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Pokoknya sampai dia kelihatan pede banget, nggak insecure sama sekali. Kalau masih encer, berarti dia belum siap tampil. Sedikit tips dari aku, pastikan mangkuk dan mixer kalian bersih ya, jangan sampai ada minyak atau air sedikit pun. Itu bisa bikin adonan nggak mau ngembang, kayak janji manis yang nggak pernah ditepati. Nah, ini dia nih udah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Cantik banget kan? Kalau udah kayak gini, langsung aja matiin mixernya. Jangan kelamaan, nanti dia keburu bosan. Sekarang saatnya masukin margarin yang udah dicairkan dan minyak goreng. Ingat, untuk balik pakai spatula pelan-pelan aja ya, kayak lagi ngelus-ngelus kucing. Jangan heboh, apalagi sampai kayak lagi aduk semen. Kalau terlalu kencang, nanti gelembung udaranya kabur dan bolunya bisa bantat. Ini bagian paling krusial, jadi harus fokus ya. Cukup sampai tercampur rata aja, jangan over mix. Oke, ini udah rata. Sekarang siap kita tuang ke dalam loyang. Aku pakai loyang persegi ukuran 22 cm, tingginya 4 cm. Alasi loyang dengan baking paper di bagian bawahnya ya.
Untuk pinggir-pinggir loyang nggak perlu diolesi, biar bolunya bisa naik dengan leluasa pas dipanggang. Tuang semua adonan dengan penuh perasaan ke dalam loyang. Nah, sebelum masuk oven, pastikan oven kalian udah dipanaskan selama 15 menit ya. Ini penting banget biar suhu oven stabil dan bolunya matang sempurna. Masukkan loyang ke dalam oven, posisikan di tengah. Panggang dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas bawah selama kurang lebih 40 menit atau sampai matang. Ingat ya, setiap oven itu punya karakter uniknya sendiri. Jadi, kenali oven kalian ya. Kalau dia udah wangi semerbak dan permukaannya kecoklatan, itu tandanya dia udah siap keluar dari persembunyiannya. Setelah kurang lebih 40 menit, ini dia bolu cantik kita udah matang. Aku angkat dan langsung keluarin dari oven. Jangan lama-lama di dalam oven ya, nanti dia bisa kering kerontang. Begitu keluar dari oven, bisa langsung dikeluarkan dari loyang. Sisir pinggir-pinggir loyang, kemudian keluarkan bolu dari loyang. Sekarang waktunya berkreasi. Potong bolu jadi 2 bagian sama rata. Selanjutnya, olesi salah satu bagian dengan selai stroberi yang manis dan segar. Pastikan merata ya. Jangan sampai ada yang iri karena nggak kebagian selai. Ini kuncinya bikin rasa bolu kita makin naik kelas. Kemudian, tumpukan kedua potongan bolu itu kembali. Tekan sedikit agar selai stroberi bisa saling menyatu dan menciptakan lapisan yang nikmat. Sisir pinggir-pinggir bolu agar semakin terlihat cantik dan rapi seperti hasil karya seni. Ini dia jembatan antara bolu pandan dan selai stroberi yang bikin rasanya pecah di mulut. Terakhir, potong-potong bolu sesuai selera kalian. Mau kotak, segitiga, atau mau bentuk hati buat pacar. Enggak deng, buat diri sendiri aja, biar kalian makin cinta sama diri sendiri. Gimana? Gampang banget kan bikin bolu pandan lapis stroberi ini? Resep all-in-one ini yang bikin kita nggak perlu pusing mikirin urutan masukin bahan. Dijamin deh anti gagal dan super lembut, wangi dan rasanya itu loh enak banget dan juara banget. Cocok banget buat temen ngopi sore, temen ngeteh, atau bahkan buat dibagiin ke tetangga biar makin disayang. Atau buat kalian yang pengen banget buktiin ke diri sendiri kalau kalian itu bisa masak. Jadi tunggu apa lagi? Buruan cobain resep ini di rumah.
Oke deh, gitu aja dari aku untuk hari ini. Ingat ya, masak itu simple asalkan kita tahu triknya. Sampai ketemu di video berikutnya dengan resep-resep yang lebih seru dan menghibur lagi. Dan jangan lupa cooking is fun. Bye-bye.